Saluran suku bunga merupakan yang terpenting tentang bagaimana kebijakan moneter ditransmisikan ke perekonomian, karena tingkat suku bunga memegang peran penting dan memiliki hubungan yang kuat dengan pengeluaran rumah tangga. Menurut Miss Ken, peningkatan pada suku bunga secara langsung akan mempengaruhi dalam dua sisi. Yang pertama, meningkatkan cost of capital, yang diikuti juga dengan berkurangnya minat investasi. Akibat berkurangnya investasi akan menyebabkan turunnya penawaran agregat pula. Sedangkan yang kedua, melalui adanya peningkatan suku bunga, akan meningkatkan pula pendapatan bunga para nasabah, yang pada satu sisi akan menimbulkan dampak pada meningkatnya daya beli atau income effect. Namun pada sisi lain dapat mengurangi minat masyarakat dalam berkonsumsi atau substitution effect, dan berakibat variabel keduanya akan menentukan besarnya jumlah konsumsi yang membawa pengaruh terhadap jumlah peminatan agregat. Saluran nilai tukar. Saluran nilai tukar kebijakan moneter dalam kaitannya yaitu terletak pada pengaruh aset finansial yang berbentuk sebagai valuta asing yang muncul akibat berbagai kegiatan ekonomi negara dengan negara lainnya. Pengaruhnya ini tidak hanya timbul melalui perubahan pada nilai tukar, melainkan juga pengaruh dari besarnya aliran dana yang keluar maupun masuk pada suatu negara akibat dari berbagai aktivitas perdagangan luar negeri serta melalui aliran dana modal investasi dalam neraca pembayaran. Proses transmisi melalui saluran nilai tukar memiliki dua tahap. Yang pertama yaitu ketika bank sentral dalam melakukan kebijakan moneter akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan nilai tukar. Proses transmisi melalui saluran nilai tukar ada dua tahap. Tahap yang pertama yaitu ketika bank sentral dalam melakukan kebijakan moneter akan berpengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap perkembangan nilai tukar pada pasar valuta asing. Pengaruh secara tidak langsung dari kebijakan moneter terhadap saluran nilai tukar yaitu terjadi ketika pasokan valuta asing yang dimiliki oleh bank sentral melakukan operasi pengendalian moneter yang dilalui dengan proses aterialisasi valuta asing dan investasi yang bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar. Sedangkan pengaruh secara tidak langsung yaitu terkait dengan kebijakan moneter yang akan berpengaruh terhadap tingkat suku bunga, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, yang menyebabkan besarnya aliran dana luar negeri yang diikuti dengan permintaan serta penawaran pada pasar valuta asing. Yang tahap kedua yaitu saluran nilai tukar yang memberi pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi timbulnya dari pengaruh secara langsung terjadi akibat dari perkembangan nilai tukar yang mempengaruhi pembentukan harga yang dilakukan oleh perusahaan serta ekspektasi masyarakat terhadap inflasi melalui kegiatan impor barang dan jasa. Sedangkan kalau pengaruh secara tidak langsung yaitu terjadi karena nilai tukar dalam berpengaruh terhadap jumlah ekspor dan impor dalam permintaan agregat. Jadi dari melalui perkembangan yang akhirnya akan berdampak pada besarnya jumlah output real yang akan menentukan besarnya suatu tingkat inflasi yang melalui perbedaan output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ayuningsih Rukilawati, NIM 1902111000091 dari kelas manajemen B kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan saluran harga aset. Teori berikut harga aset awal mulanya dikembangkan oleh James Tobin pada tahun 1969 yang disebut dengan teori Tobin S4. Pada teori ini dijelaskan bagaimana nilai saham dapat mempengaruhi terhadap jumlah output. Definisi menurut Tobin adalah sebagai nilai pasar
perubahan dibagi dengan biaya pengganti modal. Apabila nilai Q meningkat, maka nilai perusahaan akan relatif tinggi terhadap biaya pengganti modal yang membuat modal pabrik serta peralatan baru menjadi relatif murah terhadap nilai pasar perusahaan. Dari sini, perusahaan dapat mengeluarkan sahamnya serta mendapatkan harga saham yang relatif tinggi melalui biaya dari fasilitas dan peralatan. Menurut Miskin, tahun 2008, pengeluaran investasi akan ikut meningkat akibat dari perusahaan yang mampu membeli barang modal dengan hanya menerbitkan saham pada jumlah yang sedikit. Melalui transmisi harga aset dapat dilihat bagaimana neraka konsumen dapat mempengaruhi pada konsumen pengeluaran. Franco Modigliani lah yang mengembangkan teori ini pada tahun 1971 yang biasa dikenal sebagai life cycle hypothesis of consumption atau teori konsumsi hipotesis siklus hidup. Dasar dari prinsip teori yang dikembangkan Modigliani ini merupakan konsumen yang membatasi jumlah konsumsinya sepanjang waktu. Jadi, lama hidup yang dimiliki konsumen merupakan penentu terhadap jumlah konsumsinya. Tidak hanya pendapatan yang dimilikinya saja, kekayaan yang dimiliki konsumen dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni aset finansial. Harga saham naik, maka nilai kekayaan yang dimiliki konsumen akan naik juga, yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan pada tingkat konsumsi yang berpengaruh terhadap permintaan agregat dan output. Itu pendapat dari Miskin 2008. Kebijakan moneter nilai tukar tidak hanya berpengaruh terhadap aset valuta asing, namun juga berpengaruh terhadap harga aset lainnya seperti harga saham, harga obligasi, serta harga properti maupun emas. Transmisi yang terjadi ini disebabkan oleh penanaman dana yang dilakukan oleh investor tidak hanya berbentuk dalam simpanan pada bank, tetapi berbentuk dalam obligasi, saham, serta aset fisik. Perubahan suku bunga serta nilai tukar serta besarnya investasi baik pada pasar uang rupiah dan pasar uang asing akan menimbulkan pengaruh juga terhadap harga obligasi, saham, dan aset fisik tersebut. Melalui kebijakan moneter yang berpengaruh terhadap harga aset ini akan menyebabkan dampak pada aktivitas pada sektor real. Transmisi pada saluran harga aset ini terjadi melalui pengaruh jumlah permintaan investor terhadap konsumsi yang disebabkan karena perubahan kekayaan yang dimilikinya maupun perubahan pendapatan pada konsumsi yang muncul akibat dari hasil penanaman aset yang dilakukan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mekanisme transmisi kebijakan moneter saluran ekspektasi. Saluran ekspektasi pada mekanisme transmisi kebijakan moneter ini menjadi indikator yang penting juga melihat banyaknya ketidakpastian yang terjadi pada aktivitas ekonomi dan sektor keuangan. Dari sini, para pelaku bisnis yang berdasar pada prospek ekonomi serta keuangan ke depannya digunakan untuk menentukan tindakan yang digunakan dalam bisnisnya. Para pelaku bisnis membentuk persepsi pada kecenderungan perkembangan yang terjadi pada sektor keuangan. Meskipun proses ekspektasi yang dilakukan oleh masyarakat ini bersifat individual, namun maksud dari ekspektasi yang ditimbulkan oleh para pelaku bisnis ini menjadi penentu perkembangan indikator ekonomi dan keuangan serta membantu pemerintah dan bank sentral dalam menentukan langkah yang akan dipilih dalam kebijakan ekonomi. Ekspektasi inflasi yang dimunculkan masyarakat ini kemudian menjadi perhatian dalam kebijakan moneter.
Umumnya, ekspektasi inflasi ini muncul akibat pengaruh kebijakan bank sentral terhadap tingkat suku bunga. Semakin efektif kebijakan moneter dalam mengatur tingkat suku bunga, semakin kuat juga ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi. Pada kondisi ini, ekspektasi masyarakat akan mengarah pada sasaran bank sentral dalam melakukan kebijakan moneternya. Dan yang terakhir, ekspektasi masyarakat terhadap inflasi ini yang kemudian akan berpengaruh terhadap berbagai kegiatan perekonomian pada sektor real. Tingkat suku bunga akan menimbulkan pengaruh ekspektasi inflasi pada permintaan agregat, yang kemudian akan menyebabkan masyarakat menentukan jumlah konsumsi dan investasi. Ekspektasi inflasi pada penawaran dan permintaan agregat ini yang kemudian akan berpengaruh pada penentuan tingkat inflasi serta output real pada aktivitas ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.